Telaga Rambit terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Dulunya kan ini kan untuk apa minumnya tentara Hindia Belanda. Terus waktu itu semuanya kan tidak ada sumber mata air. Terus ini kebetulan Bupati Kanjeng Sepo itu membuat untuk itu. Ini termasuk kan apa? Termasuk Dinas Lingkungan Hidup yang memberi nama Telaga Rambit itu dari Kabupaten Gresik. Waktu pertamanya ya untuk minum di seluruh kecamatan Sidayu, sekarang ya untuk konsumsi masak-masak, ya untuk kegunaan kalau ada rumah tangga yang sumbernya kering gitu loh. Jadi simpel pokoknya. Dahulu itu tentara Hindia Belanda kan masuknya kan lewat timur itu loh, pengaruh lah. Kebetulan sini itu untuk kumpulnya tentara gitu. Nah. Jadi Kanjeng Sepuh itu kan membuat wilayah-wilayah untuk kehidupan ekonomi masyarakat. Misalnya untuk wilayah pembuatan gerabah di daerah Bundaran, di wilayah pembuatan kain di Bundaran juga pelawayan sini ada. Dan untuk kegiatan berikutnya dan masyarakat sangat membutuhkan air, akhirnya dibuatlah sumber air di situ. Caranya, menurut legendanya, dengan tongkatnya Kanjeng Sepuh ini kemudian ditancapkan dan kemudian jadi telaga. Waktu itu Kanjeng Sepuh membuat sumber air itu yang sama-sama manfaatnya bisa digunakan untuk air minum, yaitu 3, yaitu Telaga Rambit, kemudian Telaga Gombang di Racikulon atau Telaga Wedok, kemudian Sumur Dahar di Ngolokan. Ya. Sebenarnya Telaga Rambit ini tipe telogo lanang. Di situ nggak ada pohon teratenya. Nah, di Telaga Gombang itu telaga wedok, dan di situ ditandai dengan adanya pohon terate. Karena terate itu Padma, Padma itu lambang kewanitaan. Nah, sampai pada suatu ketika, kenapa kok di situ ada teratenya? Suatu ketika terjadi masalah antara Demang Ngawen dengan Demang Racikulon dalam rangka membela Kanjeng Sepuh. Demang Ngawen ini memfitnah Demang Racikulon sampai Demang Racikulon dikejar. Dan dikejar sampai masuk ke wilayah Racikulon oleh Demang Racikulon. Kalau nggak mengambil keputusan, karena yang dikejar adalah matinya Demang Sindupati atau Demang Racikulon itu, akhirnya oleh Demang Racikulon terate ini dipindahkan ke Telaga Rambit. Semula Telaga Rambit itu bukan untuk minum sebenarnya, tapi untuk pengairan sawah. Ya. Tapi untuk menyelamatkan ini, maka Telaga Gombang kemudian diambil teratenya, dipindah ke Telaga Rambit, sehingga Telaga Rambit bisa digunakan untuk minum. Telaga Gombang juga masih bisa, tapi kurang bagus karena teratenya sudah nggak ada. Manfaat teratenya banyak memang, secara ilmiah sekarang banyak manfaat terate itu. Jadi, dan sejak itulah Telaga Rambit menjadi telaga yang bisa dipakai untuk minum.
Jadi rasanya hampir sama, tiga-tiganya ini sama. Telaga Rambit, Telaga Gombang. Telaga Gombang itu di Raji Kulon ya, itu Telaga Wedok di Raji Kulon. Dulu namanya kan Raji Gombang, karena ada Telaga Gombang itu. Nah, itu pada zaman Kanjeng Sepuh yang Sayyid Abdurrahman atau Suryo Diningrat itu. Kanjeng Sepuh itu kan ada 9 sebenarnya. Sebutannya semua kan sepuh. Cuma bukan keturunan. Jadi kan sepuh yang kita kholi dan sebagainya itu kan sepuh yang turunan dari Raja Surakarta. Dari Raja Surakarta kemudian menguasai wilayah Sedayu. Nah, masing-masing mempunyai ciri kekuasaan yang beda-beda. Misalnya untuk kan sepuh itu dengan keberaniannya berani melawan Belanda dan sebagainya. Banyak tinggalannya kan sepuh yang Sayyid Abdurrahman itu banyak. Antara sekitar tahun 1816 antara tahun itu. Di antaranya saluran air Ratu Boto, mulai Bedanten Ratu Boto sampai ujung Pangka itu juga zamannya kan sepuh itu. Nah, kalau ditanya tentang apakah ada perbedaannya Telaga Rambit, nggak ada. Karena Telaga Rambit ya yang membuat kan sepuh yang ini, yang Sayyid Abdurrahman ini yang membuat. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Hanya sistem pemerintahannya yang beda dengan tiap kan sepuh beda-beda sistem pemerintahannya. Yang paling kita kenal dan posisi saat ini ya kan sepuh zaman Sayyid Abdurrahman.